Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sofia Maulidina, absen 24 kelas 10 MM2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang troubleshooting dan contoh-contohnya. Pengertian troubleshooting komputer dan contoh-contohnya. Pengertian troubleshooting. Troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer kita. Masalah komputer atau troubleshooting biasanya dibagi menjadi dua, ada troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Contoh-contoh troubleshooting komputer yaitu 1. Komputernya menyala sebentar langsung mati. Biasanya dikenakan pastanya kurang karena pasta berfungsi untuk menyalurkan panas dari IHS atau Integrated Heat Spreader ke heatsink. Kedua, ada heatsink yang tidak kompatibel. Yang kedua, ada komputer tidak tampil atau ngehang ketika setelah terjadi mati lampu. Biasanya karena terjadi jebakan memori. Permasalahannya adalah ketika terus dicoba untuk memaksakan hidup dan menyalurkan listrik untuk menjadikan kapasitor bermasalah. Contoh yang ketiga yaitu komputer menyala sebentar langsung mati sekitar 3 detik dan ketika dinyalakan bisa hidup tapi tidak ada tampilannya. Prosesornya juga tidak kompatibel. Contoh yang keempat yaitu komputer menyala tapi tidak ada tampilannya di layar. Solusinya yaitu lepas lalu pasang kembali. Bersihkan kaki-kakinya. Contoh yang kelima yaitu komputer berbunyi pip 3 kali pendek atau cepat. Solusinya yaitu lepas dan tancapkan kembali. Contoh yang keenam yaitu komputer berbunyi pip terus-menerus dan teratur, tapi tidak berhenti sebelum kita matikan. Solusinya yaitu lakukan hal-hal yang sama dengan poin pertama tadi. Jika tidak berhasil, mainboardnya mungkin yang rusak. Contoh yang ketujuh yaitu komputer keluar pesan error yaitu disk, boot, failure, insert system disk, and press enter. Biasanya kerusakan pada hard disk atau sistem yang ada di hard disk hilang. Contoh ke-8 yaitu komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Solusinya yaitu ganti power supply atau coba colokan pada USB bagian belakang. Contoh ke-9 yaitu CD atau DVD roomnya sulit terbuka atau terkunci. Solusinya yaitu ambil sebuah paperclip, luruskan lalu tusuk pada bagian pintu CD-ROM yang ada. Contoh ke-10 yaitu monitor berubah-ubah warna. Solusinya yaitu reparasi monitor. Atau ke-11 yaitu floppy disk menyala-nyala terus. Biasanya ada virus lokal di komputer Anda. Jadi solusinya bersihkan dengan antivirus lokal saja, pasti bisa hilang. Contoh ke-12 yaitu komputer tidak mau hidup. Cara mengatasinya yaitu cek koneksi kabel. Cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak. Contoh ke-13 yaitu komputernya mau hidup tetapi tidak mau booting. Yang ke-14 yaitu komputernya mau booting tetapi selalu save mode, atau untuk masuk ke save mode tekan F8. Cara mengatasinya yaitu restart kembali komputernya jika masih telah install ulang Windows-nya. Jika masih save mode juga berarti HD-nya yang bermasalah. Contoh yang ke-15 yaitu komputernya sering hang. Contoh yang ke-16 adalah keyboardnya tidak dikenali dengan komputer. Contoh yang ke-17 adalah pointernya mouse selalu loncat-loncat. Cara mengatasinya adalah mouse-nya kotor, segera dibersihkan, khususnya pada pola mouse. Komputernya sering crash. Cara mengatasinya, cek semua posisi kabel. Contoh yang ke-18 adalah bila produsen motherboard tidak diketahui. Contoh yang ke-19 adalah lupa password BIOS. Cara mengatasinya, cabut baterai CMOS pada CPU. Contoh yang ke-20 adalah jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah. Contoh ke-21 yaitu menambah perangkat hardware baru tapi tidak terdeteksi oleh BIOS.
Cara mengatasinya, kemungkinan besar BIOSnya sudah kuno sehingga tidak dapat mendeteksi hardware yang baru. Contoh ke-22, pasang prosesor baru tapi tidak terdeteksi. Contoh ke-23, crash setelah memasang RAM baru. Contoh ke-24, menambah RAM tapi tidak terdeteksi. Contoh ke-25, setelah menambah RAM, prosesor komputer menjadi semakin lambat. Contoh ke-26, virtual RAM. Contoh ke-27, monitor tidak mau menyala. Contoh ke-28, monitor menjadi gelap saat loading Windows. Contoh ke-29, tampilan tiba-tiba rusak dan komputer menjadi hang. Cara mengatasinya dikarenakan suhu pada PGA card sangat panas. Contoh ke-30 yaitu ukuran tampilan monitor tidak sesuai dengan keinginan. Contoh ke-31 yaitu monitor seperti berkedip saat digunakan. Contoh ke-32 yaitu sound card baru tidak terdeteksi. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.